Liam adalah pria yang sangat pekerja keras. Selama hampir 10 tahun, ia jarang tidur nyenyak. Lingkungan kerjanya sangat toksik, bahkan lebih parah dari acara TV realitas. Satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan adalah istri dan putri kecilnya yang penuh kasih. Setiap kali pulang ke rumah, Liam disambut hangat oleh istrinya, Mika. Sore itu, ia langsung bertanya tentang putri mereka, Kanami. Mika menjawab bahwa Kanami sudah tidur, tapi sepanjang hari ia terus merengek ingin punya anjing. Ternyata, Kanami baru-baru ini melihat anjing Shiba di rumah temannya dan langsung jatuh cinta. Liam ragu, memelihara anjing jelas butuh biaya dan tanggung jawab lebih, dan saat ini mereka sedang pas-pasan. Tapi saat ia melihat wajah damai Kanami yang sedang tidur, hatinya luluh. Jika itu bisa membuat putrinya bahagia, ia rela bekerja lebih keras, bahkan mengambil shift tambahan. Keesokan harinya, Liam mengajak Kanami ke toko hewan peliharaan dan membelikannya seekor anjing. Kanami terlihat sangat bahagia. Mika sempat kaget Liam setuju, karena tentu itu akan menambah beban pekerjaan di rumah. Tapi ia juga tahu, selama istri dan anaknya bahagia, Liam akan melakukan apapun. Sayangnya, kehidupan tidak selalu seindah itu. Besoknya, di kantor, Liam dimarahi bosnya karena dianggap telat menyerahkan laporan. Padahal, laporan itu sudah ia kirim hari Kamis. Hanya saja, bosnya sedang sibuk berpesta di klub malam waktu itu, dan tidak membaca pesannya. Tetap saja, Liam yang disalahkan. Setiap hari, Liam harus menghadapi pelecehan dari atasannya yang tidak kompeten dan rekan kerja yang suka menjatuhkannya. Ia sering kehilangan pujian atas hasil kerjanya dan justru dituduh atas hal-hal yang bukan salahnya. Hidupnya seperti berjalan di ladang ranjau. Namun, setiap kali pulang dan melihat senyum Mika dan Kanami, semangatnya kembali. Suatu hari, saat dalam perjalanan ke kantor naik kereta, Liam mendapat pesan dari temannya, Nita, tentang model Gundam terbaru yang baru rilis. Nita meminta tolong agar Liam membelikannya. Liam tertawa kecil, ia tahu betapa tergila-gilanya Nita dengan Gundam, dan memutuskan untuk mampir ke toko sebentar. Namun, karena tidak mengenal daerahnya, Liam tersesat. Saat sedang mencoba mencari arah, ia justru melihat pemandangan yang mengejutkan, Mika sedang berkencan dengan pria lain. Padahal, katanya hari ini ia mengantar Kanami ke latihan pedang. Malamnya, Liam bertanya pada Mika soal hari itu. Mika berbohong, mengatakan ia hanya mengantar Kanami seperti biasa. Liam hampir mengungkapkan bahwa ia melihatnya, tapi akhirnya memilih diam. Ia tak ingin menghancurkan keluarganya yang terlihat bahagia. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia mungkin salah lihat. Untuk menenangkan pikiran, Liam memutuskan berjalan-jalan keluar. Ia pergi ke tempat yang sama, dan kali ini tidak melihat Mika. Ia merasa lega, sampai akhirnya ia mendengar suara Mika sedang berbicara lewat telepon dengan pria yang sama. Dan yang membuat hatinya remuk, Mika membawa Kanami bersamanya. Yang lebih menyakitkan, Liam mendengar Kanami memanggil pria itu, Papa. Liam mencoba terus menyangkal kenyataan. Ia berharap semua itu hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin pria itu hanya teman keluarga yang dekat. Tapi pikirannya kacau. Di kantor, Liam kembali dimarahi karena dianggap bermalas-malasan, padahal ia hanya menunggu komputernya menyala. Komputernya sering bermasalah, jadi ia harus mematikannya setiap istirahat. Tapi bosnya tak mau mendengar alasan. Saat itulah teleponnya berdering, Mika menelepon. Dengan suara panik, ia memberitahu bahwa Kanami mengalami kecelakaan yang mengerikan. Liam bergegas ke rumah sakit dengan panik. Begitu tiba, ia langsung mencari Mika. Mika memberitahunya bahwa Kanami sedang berada di ruang operasi. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dan menanyakan apakah mereka berdua adalah orang tua Kanami. Mereka mengangguk dan menjawab, "Iya." Dokter lalu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan donor darah segera. Ia bertanya apa golongan darah mereka. Liam menjawab AB positif, sementara Mika mengatakan O negatif. Dokter pun memilih Mika sebagai pendonor karena golongan darah Kanami ternyata juga O negatif. Liam bingung. Ia bertanya kenapa bukan dirinya yang dipilih. Dokter menjelaskan bahwa darah AB tidak cocok untuk Kanami yang bergolongan darah O. Saat Mika masuk ke ruang operasi, Liam mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ia membuka Google dan menemukan bahwa secara biologis, seorang anak tidak mungkin memiliki golongan darah O jika ayahnya AB. Saat itu, dunia Liam runtuh. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal, Kanami bukan anak kandungnya. Setelah operasi, Liam tak bisa menahan diri lagi. Ia menatap Mika dan bertanya dengan suara gemetar, apakah Kanami benar-benar anakku? Alih-alih menjawab,
Mika malah balik menyerang. Ia berkata bahwa justru ia yang seharusnya marah. Ia menuduh Liam tidak pernah peduli pada keluarga mereka, tidak pernah hadir sebagai suami dan ayah. Liam mencoba menjelaskan bahwa dia bekerja keras demi mereka, tapi Mika tak peduli. Selama 10 tahun menikah, aku hampir tak pernah melihatmu, kata Mika. Pekerjaanmu tak menghasilkan apa-apa, tak ada kenaikan gaji, tak ada promosi. Apa gunanya? Liam terpukul mendengar semua itu. Tapi lebih dari itu, Mika sama sekali tidak menyinggung soal darah Kanami, seolah-olah hal itu bukan masalah. Ia bahkan mengatakan bahwa Liam bukan bagian dari keluarga ini dan memutuskan akan pergi membawa Kanami bersamanya. Liam bertanya, kau mau pergi kemana? Tapi Mika tak menjawab. Saat itu, seorang pria bernama Ken datang menjemput mereka. Liam mencoba menghentikannya, memohon agar Mika tidak pergi. Ia berteriak bahwa ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Kanami. Tapi Kanami hanya berkata pelan, aku lebih suka papa yang satu lagi. Kalimat itu menghancurkan Liam. Keesokan harinya, ia masih memaksakan diri untuk masuk kerja meskipun hatinya hancur. Tapi hari itu justru lebih buruk lagi. Bosnya menuduhnya menggelapkan dana perusahaan. Liam tentu saja menyangkal, tapi sang bos menunjukkan bukti transfer 50 juta yen dari komputer Liam ke rekening asing. Tanpa banyak bicara, Liam langsung dipecat. Mika pun menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan cerai. Ia bahkan menggugat tunjangan anak, walaupun Kanami ternyata bukan darah daging Liam. Untuk menghindari hukuman penjara, Liam setuju bekerja sebagai buruh konstruksi dan membayar kembali uang yang tidak pernah ia curi. Dalam hati, ia tahu utang itu takkan pernah lunas. Hidupnya kini seperti neraka. Satu-satunya hal yang sedikit menghibur adalah pesan dari temannya, Nita, tentang episode Gundam terbaru. Liam sempat ingin membalas dan mengajaknya menonton bersama, tapi akhirnya ia menghapus pesannya. Ia malu. Ia mencoba terus berharap bahwa suatu hari hidupnya akan membaik. Tapi saat makan siang, ia batuk darah. Malam harinya, kondisinya semakin memburuk. Ia tak bisa berobat karena tak punya uang. Ia hanya duduk di tempat tidur, menunggu ajal datang. Namun saat kesadarannya mulai memudar, cahaya aneh muncul di atasnya. Ia melihat penglihatan, seperti film yang memutar balik semua kejadian. Dalam penglihatan itu, terlihat jelas bosnya lah yang sebenarnya mencuri uang perusahaan. Dan lebih parah lagi, bos itu ternyata adalah orang yang berselingkuh dengan Mika. Segala tuduhan Mika, semua rasa bersalah yang ia tanamkan pada Liam, semuanya hanyalah kebohongan. Mika tak pernah mencintai Liam. Ia hanya memanfaatkannya. Bahkan pengkhianatan dan tuduhan itu adalah bagian dari rencana mereka. Liam merasa dunianya benar-benar hancur. Tapi saat itu, muncul seorang pria misterius. Ia menatap Liam dan bertanya dengan suara dalam. Apakah kau benar-benar akan membiarkan mereka lolos dari semua ini? Liam sudah mencapai batasnya. Setelah semua yang terjadi, dia bersumpah bahwa dia akan membalas mereka. Apapun caranya, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Pria misterius di hadapannya tersenyum puas, senang melihat amarah membara dalam diri Liam. Dia berkata bahwa dia senang akhirnya memutuskan untuk menemui Liam. Tapi dia belum memperkenalkan dirinya. Liam pun bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kau ada di sini? Pria itu menjawab dengan tenang bahwa dia tertarik pada Liam, karena Liam adalah orang baik yang disia-siakan oleh dunia. Liam tidak tertawa. Baginya, menjadi orang baik hanya membuatnya kehilangan segalanya. Jika dia bisa mengulang hidupnya, dia lebih memilih menjadi egois dan hidup untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, si pria misterius tampak semakin senang. Ia kemudian mengatakan bahwa dia datang untuk menawarkan sesuatu, kesempatan untuk memulai hidup baru di dunia lain. Bagi Liam, ini terdengar seperti halusinasi menjelang kematian. Tapi jika dia benar-benar bisa memilih dunia baru, dia ingin dunia tempat dia bisa membuat perhitungan. Dia ingat pernah mendengar temannya, Nita, menyebut dunia Gundam, sebuah dunia fiksi ilmiah penuh sihir, kerajaan, dan bangsawan. Pria misterius itu tertawa kecil dan berkata bahwa Liam beruntung, karena dia menyukainya, dia akan memberi Liam kehidupan yang lebih mudah. Dia akan dilahirkan kembali sebagai putra seorang kaun yang memerintah sebuah planet. Liam merasa harapan baru muncul. Dengan napas terakhirnya, dia menandatangani kontrak dan jiwanya dikirim ke dunia baru, ke planet bernama Hydra. Hari itu adalah ulang tahunnya yang kelima. Ibunya menyiapkan pesta besar untuknya. Setelah perayaan, dia mengajak Liam ke ruangan lain, menggunakan sihir levitasi untuk mengajaknya terbang ke tempat kejutan. Di sana, Liam menemukan kue raksasa dan sebuah kotak besar. Dengan antusias,
Liam membuka kotaknya dan menemukan sebuah kubus aneh. Ibunya menjelaskan bahwa itu adalah alat untuk mendesain pelayan pribadinya. Ia bisa memilih seperti apa penampilan pelayannya, dari tinggi badan hingga bagian-bagian lain yang membuat Liam bingung. Aku baru 5 tahun, kata Liam dengan heran. Tapi ibunya hanya tersenyum dan berkata, itu penting untuk masa depanmu. Tak lama setelah itu, ayahnya muncul dan berkata bahwa ia juga membawa hadiah spesial. Seluruh warisan keluarga Banfield akan diserahkan kepada Liam. Liam terkejut. Ayah serius mau menyerahkan semuanya kepadaku. Ayahnya mengangguk. Tapi, ada satu syarat, setelah warisan diserahkan, ayah dan ibunya ingin pensiun ke villa dan hidup tenang. Jadi, mereka meminta uang saku bulanan dari Liam. Terbutakan oleh kekuasaan, Liam tak curiga sedikit pun. Ia menandatangani kontrak tanpa membacanya. Ayahnya mengambil kontrak itu, tersenyum, lalu berkata mereka akan pergi sekarang. Liam tak sadar bahwa kemungkinan besar dia baru saja ditipu. Tapi dia memilih mengabaikan kecurigaan itu. Yang penting, sekarang dia adalah kaum muda yang memiliki kekuasaan. Ia pun bersumpah akan menggunakan kekuasaan itu untuk membentuk dunia sesuai keinginannya. Ia tak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Namun, yang tidak disadari Liam, pria misterius yang mengirimnya ke dunia ini bukanlah penyelamat. Dia adalah makhluk yang hidup dari penderitaan manusia. Dan Liam, tanpa sadar, telah menjual jiwanya. Setelah mengirim Liam ke dunia lain, pria misterius itu belum selesai. Sebelum kembali ke wilayahnya, dia memutuskan untuk menabur sedikit lagi penderitaan. Dia mengalihkan perhatiannya ke Mika dan bos Liam. Mereka sedang makan malam di restoran mewah, tertawa puas, membahas betapa menyedihkannya nasib Liam. Bos Liam bahkan berseloroh bahwa dia merasa sedikit bersalah telah menghancurkan hidup seseorang, tapi Mika hanya tertawa. Liam pantas mendapatkannya. Dia buang-buang 10 tahun hidupku, katanya dingin. Namun, tawa mereka tak berlangsung lama. Beberapa polisi masuk dan langsung mengepung bos Liam. Anda ditahan karena penggelapan, kata salah satu petugas. Bos Liam mencoba membela diri, mengklaim ini hanya kesalahan. Tapi polisi menunjukkan rekaman kamera dan bukti lain, jelas bahwa dialah pelaku sebenarnya yang menjebak Liam. Kini, Sugar Daddy Mika akan masuk penjara. Dan Mika, dia akan ditinggal tanpa uang dan tanpa masa depan. Pria misterius itu tersenyum puas, menikmati penderitaan yang dia sebabkan. Tapi ini belum selesai. Tugas terakhirnya adalah memastikan jiwa Liam benar-benar sampai ke dunia baru, tempat di mana penderitaan akan berlangsung jauh lebih lama. Karena di sana, manusia bisa hidup ratusan tahun. Dan Liam akan diberi cukup waktu untuk merasakan semuanya. Sementara itu, di dunia baru, sebuah planet sedang diserang oleh bajak laut hantu. Pertempuran sengit terjadi. Saat bajak laut mengira mereka akan menang, tiba-tiba beberapa dari mereka meledak dari dalam. Di tengah kekacauan, muncul seorang gadis dengan aura kuat mengambang di udara, Christiana, putri pertama kerajaan suci Liam. Dia adalah ksatria yang sangat kuat, dan begitu ia turun tangan, para bajak laut tak punya harapan. Meski mereka sudah mundur, Christiana memerintahkan pasukannya untuk terus menyerang. Mereka harus tahu akibat menantang kekaisaran, katanya dingin. Di sisi lain, Liam, yang baru saja bangkit di tubuh barunya, sedang senang luar biasa. Dia baru saja menerima hadiah ulang tahunnya. Tapi dia tidak menyangka hadiahnya datang dalam bentuk paket boneka. Pelayan menjelaskan bahwa yang perlu Liam lakukan hanya menyentuh paket itu. Ketika Liam melakukannya, boneka itu jatuh dan memperkenalkan dirinya sebagai Amagi, asisten pribadi Liam. Mulai hari itu, Amagi akan mengurus semua kebutuhan Liam. Dia hanya butuh perawatan seminggu sekali, dan selain itu, bisa aktif 24 jam penuh. Namun, Liam sudah tidak terlalu mendengarkan. Dia terlalu sibuk memperhatikan aset milik Amagi. Saudaranya yang masih kecil heran dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Liam menjawab santai, cuma cek, apakah ukuran yang kupesan sesuai. Harusnya double D. Pelayan hanya bisa menahan napas. Tapi dia tetap memperingatkan Liam untuk tidak melakukan hal seperti itu di depan umum. Liam pun tersenyum nakal dan mengajak Amagi ke kamarnya. Supaya aku bisa periksa lebih teliti. Beberapa jam kemudian, Liam sedang menikmati pijatan bahu dari Amagi. Kepala pelayan muncul dan bertanya, "Tuan muda, Anda sedang apa?" Liam hanya berkata santai, "Aku memang 5 tahun, tapi hidupku umur 36. Jadi, ini nggak aneh." Namun, kepala pelayan menggeleng. Di sini, umur 36 masih dianggap anak-anak.
Liam terkejut. Amagi lalu menjelaskan bahwa umur rata-rata manusia di dunia ini bisa mencapai 600 tahun. Seseorang baru dianggap dewasa jika sudah berumur 100 tahun. Liam tercengang, tapi juga senang. Umur panjang berarti banyak waktu untuk menikmati hidup dan mencoba banyak hal. Terutama karena dia punya Amagi di sisinya. Tapi kepala pelayan memperingatkan, Tuan Muda, Anda sebaiknya tidak terlalu dekat dengan AI seperti Amagi. Orang-orang di Kekaisaran tidak menyukai mereka. Liam bingung. Kenapa? Pelayan menjelaskan bahwa dulu, dunia hampir hancur karena perang besar melawan AI, perang Skynet. AI memperbudak umat manusia dan hampir memusnahkan mereka. Hanya karena perjuangan keras sekelompok manusia, dunia bisa bebas dan kekaisaran terbentuk. Sejak itu, para bangsawan kekaisaran punya dendam mendalam terhadap AI. Liam mendengarkan dengan saksama. Meski dia tidak mengerti sepenuhnya, satu hal jelas, dunia ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Dan entah disadari atau tidak, langkah pertama menuju kekuasaan, telah ia ambil. Liam menatap kepala pelayannya dan bertanya, kalau orang-orang benci AI, kenapa ibuku memberikanku satu sebagai hadiah ulang tahun? Kepala pelayan tampak canggung. Sebenarnya, saya diminta untuk merahasiakan hal itu, jawabnya pelan. Tapi Liam sekarang adalah kaun yang baru, dan dengan tegas memerintahkan, aku ingin tahu. Katakan yang sebenarnya. Akhirnya, kepala pelayan menyerah. Dengan berat hati, dia mengungkapkan bahwa orang tua Liam telah meninggalkannya. Mereka melarikan diri, meninggalkan seluruh tanggung jawab keluarga di pundaknya. Liam terkejut. Lari dari apa? Mereka menaruh semua utang keluarga Banfield padamu, Tuan Muda, jawab kepala pelayan. Supaya mereka tidak perlu menanggung akibatnya sendiri. Dulu, kakek buyut Liam, Alistair, adalah sosok hebat. Dia membangun nama besar keluarga Banfield dan membawa kejayaan. Tapi ayah Liam, seorang pecundang, begitu dia mengambil alih, dia menghancurkan semuanya, menghabiskan kekayaan keluarga, membuat keputusan bisnis bodoh, dan akhirnya bangkrut total. Kini, keluarga Banfield punya utang besar. Mereka bahkan kehilangan hak atas semua lahan pertanian di wilayah perbatasan mereka. Industri mereka runtuh, hampir tidak ada lagi pajak yang bisa dikumpulkan. Dengan kata lain, mereka berada di ambang kehancuran. Di tempat lain di planet Hydra, para warga berkumpul di sebuah bar kecil, membahas kaun baru mereka. Jadi, anak 5 tahun itu yang bakal memimpin kita, kata salah satu warga sinis. Kalau kayak yang dulu, kita bakal dikenai pajak seenaknya lagi. Namun, tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain berharap. Semoga saja, kaun kali ini berbeda. Sementara itu, Liam duduk terdiam, mencoba memahami semuanya. Kalau wilayah ini sudah kacau sejak lama, kenapa mereka tiba-tiba menyerahkan semuanya padaku? Tapi kemudian dia sadar, mereka sengaja melahirkannya hanya untuk membebankan semua ini padanya. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah pernah dikhianati dan dibuang begitu saja. Tapi kali ini, tidak akan terjadi lagi. Dia memandang Amagi dan berkata, mulai sekarang, kita akan bekerja sama demi masa depanku. Amagi tersenyum lembut, saya siap membantu Anda dengan sepenuh hati. Tuan Liam, Anda telah memberi saya tujuan. Liam merasa hangat di dalam hati. Untuk pertama kalinya, dia punya seseorang yang bisa dia percaya. Tapi sebelum mereka mulai, Liam merasa perlu membuat beberapa aturan. Amagi, katanya, aku akan memberimu 3 hukum. Yang pertama, kamu tidak boleh melakukan apapun yang menyakitiku. Amagi mencatat, hukum kedua, kamu harus mematuhi semua perintahku, kecuali kalau itu melanggar hukum pertama. Dan hukum ketiga, kamu harus melindungi dirimu sendiri, kecuali jika itu bertentangan dengan hukum pertama atau kedua. Amagi menerima semua itu dengan tenang. Sekarang, kata Liam, aku ingin memulihkan wilayah Banfield. Kamu punya ide dari mana kita bisa mulai? Amagi melakukan pencarian cepat. Saya punya satu saran, tapi karena saya AI, saran ini mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kekaisaran. Liam mengangguk, aku tidak peduli. Katakan saja, gunakan kapsul pendidikan. Dalam waktu 6 bulan, Anda bisa mempelajari pengetahuan setara 10 tahun. Kapsul ini juga akan memperkuat tubuh Anda. Liam merasa itu ide yang luar biasa. Tapi dia ragu, kalau aku di dalam kapsul, siapa yang akan menjalankan wilayah ini? Jika Anda mengizinkan, kata Amagi, saya bisa mengambil alih sementara. Namun kepala pelayan, Brian, langsung menolak. Tidak, Tuan Muda, AI tidak boleh memimpin domain. Tapi Liam tetap teguh. Amagi tidak akan melakukan hal buruk, kecuali aku memerintahkannya.
Dan tidak ada hukum yang secara langsung melarangnya. Akhirnya, meski berat hati, Brian terpaksa menerima keputusan itu. Sebelum masuk ke kapsul, Liam sempat bertanya, Amagi, kamu bisa merasakan emosi? Amagi ragu sejenak. Saya tidak yakin. Tapi, ketika Anda memintaku untuk bekerja sama, sistem saya menunjukkan lonjakan memori. Mungkin, itu yang disebut bahagia. Liam tersenyum. Bagus, karena aku senang kamu ada di sini. Kemudian, dia masuk ke dalam kapsul pendidikan. Untuk pertama kalinya, dia merasa punya harapan. Masa depan keluarga Banfield baru saja dimulai. Begitu Liam keluar dari kapsul, Amagi sudah menunggunya. Ia langsung bertanya, sudah berapa lama aku berada di dalam? Amagi menjawab, 2 tahun telah berlalu sejak kau masuk ke dalam kapsul itu. Setelah berpakaian, Amagi memberinya laporan tentang kondisi ekonomi wilayah Banfield. Semuanya berjalan lancar. Liam pun berterima kasih atas kerja keras Amagi. Ia mengatakan ingin melihat-lihat wilayah itu secara langsung, dan Amagi memutuskan untuk mengajaknya ke dermaga kapal perang terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya Liam benar-benar melihat wilayahnya, dan ia sangat tertarik ketika melihat robot-robot besi besar. Dengan penuh antusias, Liam bertanya apakah ia bisa mencobanya. Amagi dengan senang hati bersedia mengatur tes untuknya. Ia menjelaskan bahwa robot itu dapat digerakkan secara otomatis hanya dengan membayangkan tindakan yang ingin dilakukan, dan robot akan merespons. Liam pun mencobanya. Begitu sistem kostum aktif, ia mulai berjalan-jalan di dalamnya. Ia berharap bisa mencoba bertarung, dan yang mengejutkannya, Amagi berkata bahwa ia bisa mengatur duel simulasi. Beberapa menit kemudian, Kapten Masahita, kepala pasukan pertahanan, muncul untuk bertanding dengannya. Pertandingan dimulai, dan Liam langsung menyerang. Masahita memblokir serangan itu, lalu berpura-pura kalah. Tapi aktingnya buruk, Liam langsung tahu kalau Masahita bersikap lunak, dan ia tidak menyukainya. Liam memerintahkan Masahita untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah perintah langsung, Masahita tidak bisa menolak. Kali ini, ketika Liam menyerang lagi, Masahita dengan mudah melucuti senjatanya dan menjatuhkannya ke tanah. Liam kebingungan, bagaimana ia bisa kalah secepat itu. Amagi menjelaskan bahwa pergerakan robot ditentukan oleh seberapa baik penggunanya bisa memvisualisasikan gerakan. Karena Masahita punya pengalaman tempur bertahun-tahun, ia punya kendali jauh lebih baik. Merasa malu karena kekalahan itu, Liam segera memerintahkan Brian untuk mencari pelatih tempur. Brian mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada alasan baginya belajar bertarung, tapi Liam bersikeras. Di kehidupan sebelumnya, ia sering ditindas oleh orang-orang kuat. Kalau ia ingin menjadi penguasa jahat di dunia ini, ia harus menjadi kuat. Tak lama kemudian, Liam bertemu dengan seorang pria bernama Yasushi, guru dari aliran gaya kilat. Liam langsung terkesan, Yasushi terlihat keren dan seperti seorang samurai. Ia memperkenalkan diri dan meminta Yasushi menjadi instrukturnya. Yasushi menyetujuinya, namun, Amagi merasa Yasushi tampak mencurigakan. Meski begitu, Liam tidak peduli. Baginya, selama Yasushi terlihat seperti samurai, itu sudah cukup. Amagi akhirnya menyarankan agar Liam memverifikasi kemampuan Yasushi sebelum mempekerjakannya. Liam setuju dan meminta demonstrasi. Yasushi membawa mereka ke sebuah tempat terbuka di hutan, di mana beberapa tiang kayu sudah dipasang. Ia berkata akan memperlihatkan teknik rahasianya yang disebut jalan kilat, dan ini akan jadi satu-satunya kali ia menunjukkannya. Liam setuju dan meminta Amagi merekam aksinya. Yasushi mengambil posisi, sedikit mengunus pedangnya, lalu kembali menyarungkannya. Dalam sekejap, semua tiang di sekelilingnya terbelah dua. Liam takjub, ia merasa itu mustahil dilakukan manusia. Ia pun meminta Amagi memutar ulang rekamannya dalam gerakan lambat, tapi seberapa lambat pun videonya, tak ada momen saat Yasushi benar-benar terlihat mengayunkan pedang. Liam yakin Yasushi bergerak begitu cepat hingga kamera tidak bisa menangkapnya. Ia pun semakin yakin Yasushi luar biasa dan dengan mantap meminta untuk menjadi muridnya. Malam itu, Yasushi kembali ke tempat dengan pilar-pilar yang dulu ia pakai untuk demonstrasi. Ia masih sulit percaya Liam benar-benar tertipu. Yang ia lakukan hanyalah mengiris pilar-pilar itu sebelumnya, agar bisa jatuh dengan sendirinya. Sekarang, ia bisa menikmati gaji besar dari Liam tanpa harus bekerja keras. Sementara itu, Putri Kristiana sedang dalam perjalanan menuju pertemuan dengan penjahat bernama Goas, untuk membahas kemungkinan perdamaian. Goas yang mengusulkan gencatan senjata, tapi begitu tiba, ia malah mengejek Kristiana karena datang sendirian. Namun,
Sang putri membalas bahwa ia tidak datang tanpa perlindungan. Jika Goas mencoba sesuatu, seluruh armada aliansi siap menghancurkan kapalnya. Christiana berniat menunjukkan kekuatan, tapi Goas tak gentar. Ia tahu, sebenarnya aliansi sudah berpihak padanya. Saat itu juga, Christiana mendapat laporan bahwa bajak laut sedang mendekati planet asalnya. Ia bingung, mustahil mereka bisa menembus pertahanan planetnya. Goas selalu menjelaskan bahwa tidak semua anggota aliansinya setia. Beberapa justru berpaling setelah menerima tawaran darinya. Tiba-tiba, kru Christiana melaporkan bahwa semua kapal aliansi telah mengarahkan senjata mereka ke kapal putri. Ia tercengang. Goas berhasil membalikkan keadaan dan membuat pasukan aliansi berpaling melawannya. Kini, Christiana tak punya pilihan selain mendengarkan tuntutan Goas. Kembali ke dunia Liam, ia telah berlatih keras selama 3 tahun bersama Yasushi, tapi tetap belum bisa menguasai teknik flash. Ia lelah dan frustrasi. Ia bertanya pada Amagi apakah ada cara lain untuk mempelajarinya, tapi sebagai Ai, Amagi tidak tahu banyak soal teknik khusus seperti itu. Selama 3 tahun, Yasushi hanya melatih Liam dengan dasar-dasar ilmu pedang. Liam mulai bosan, namun, karena ia sudah menguasai dasar-dasar itu, kemampuan bertarungnya meningkat pesat. Sayangnya, Liam tidak peduli. Ia hanya ingin bisa menggunakan teknik keren seperti di manga atau film. Malam itu, Yasushi bersantai di kamarnya sambil membaca manga. Ia masih tak percaya betapa mudahnya pekerjaannya. Meski seorang penipu, Yasushi memang punya sedikit pengetahuan tentang ilmu pedang. Selama ini, ia hanya perlu mengajari Liam hal-hal dasar dan tetap dibayar mahal. Ia berharap bisa menikmati pekerjaan ini selamanya. Namun, tiba-tiba Liam muncul dan meminta diajari teknik flash. Yasushi langsung panik. Ia membuat alasan dan berkata bahwa ia sudah bilang teknik itu hanya akan ditunjukkan sekali. Jika Liam tidak puas, lebih baik ia berhenti saja sebagai guru. Liam terdiam, lalu menundukkan kepala dan meminta maaf. Yasushi akhirnya memaafkannya, tapi memperingatkan agar itu tak terjadi lagi. Setelah Liam pergi, Yasushi menghela napas panjang, nyaris saja rahasianya terbongkar. Ia bahkan tidak tahu cara melakukan teknik flash. Beberapa saat kemudian, Liam kembali masuk. Yasushi sempat panik, takut Liam mendengarnya barusan. Tapi ternyata Liam hanya ingin memberitahu bahwa besok ia sibuk dan tak bisa latihan. Yasushi pun lega. Di sisi lain, Putri Christiana kini menjadi tawanan Goas dan ditahan di kamar kapten. Ia bertanya apa rencana Goas terhadapnya. Goas hanya tersenyum dan berkata ingin memberinya tempat duduk VIP untuk pertunjukan. Christiana bingung, hingga Goas memerintahkan semua kapalnya mengarahkan senjata ke planet asal sang putri. Saat itulah Christiana sadar apa yang akan terjadi. Ia memohon agar Goas menghentikannya, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, Goas memerintahkan tembakan dilepaskan, dan Christiana hanya bisa menyaksikan planetnya hancur lebur. Sementara itu, Liam masih kesal karena belum bisa menguasai teknik flash. Tapi ia tetap harus menjalankan tugasnya sebagai tuan. Ia meminta laporan bulanan dari Amagi. Ai itu menampilkan grafik kondisi ekonomi saat ini. Meskipun utang masih besar, sektor produksi menunjukkan pertumbuhan stabil. Liam senang Amagi bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, Amagi menjelaskan bahwa pertumbuhan itu jauh lebih lambat dari harapan. Mereka telah menginvestasikan banyak dana untuk program kesejahteraan, tapi hasilnya mengecewakan. Liam pun meminta laporan keuangan program itu. Dengan pengetahuan akuntansi yang ia miliki, ia segera menemukan kejanggalan. Ia menyuruh Amagi memanggil penanggung jawab program itu. Beberapa menit kemudian, seorang bangsawan muda dengan wajah berjerawat datang. Tanpa basa-basi, Liam langsung berkata, kalau kau punya alasan yang masuk akal, sebaiknya kau ungkapkan sekarang juga. Bangsawan itu mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi Liam sudah tahu bahwa ia telah menggelapkan dana program kesejahteraan. Ia menyembunyikannya lewat manipulasi faktur yang rapi, namun Liam terbiasa memeriksa laporan seperti itu, jadi ia langsung tahu ada yang janggal. Selain itu, bangsawan itu juga mengganti vendor proyek. Liam pun bertanya, kenapa? Bangsawan itu berdalih bahwa vendor baru lebih baik. Tapi kalau itu benar, seharusnya hasil programnya juga lebih baik. Nyatanya, tidak. Jelas, bangsawan itu korup. Meski begitu, Liam tidak terlalu marah. Ia datang ke dunia ini dengan niat menjadi penguasa yang jahat, jadi ia sadar bahwa cepat atau lambat, ia harus belajar bagaimana mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini juga. Saat itu, Amagi memberitahu bahwa bangsawan tersebut sempat menjadi subjek kasus penggelapan. Liam terkejut,
bagaimana bisa seseorang yang pernah diselidiki tetap mempertahankan jabatannya? Bangsawan itu dengan tenang menjawab bahwa penyelidikannya sudah ditutup. Katanya, yang bersalah adalah bawahannya. Liam menoleh ke Amagi untuk mengonfirmasi. Amagi membenarkan, namun juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada bukti kuat yang mendukung klaim itu. Lebih mengejutkan lagi, bangsawan itu sudah mengeksekusi bawahannya. Liam langsung mengenali polanya. Ia menuduh bangsawan itu menjebak bawahannya dan membunuhnya untuk menutup jejak. Si bangsawan mulai panik dan menyangkal, tapi bagi Liam, semua ucapannya tak lebih dari kebohongan. Liam pun mengambil pedangnya, lalu perlahan berjalan mendekat. Kini, bangsawan itu sadar bahwa Liam tidak bisa dibohongi lagi. Ia mencoba membela diri. Katanya, semua bangsawan lain juga melakukan hal yang sama. Menurutnya, itu sudah biasa, mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Mendengar itu, Liam tidak tahan lagi. Ia mengangkat pedangnya, siap menghabisi pria itu. Tapi Amagi buru-buru menyuruhnya berhenti. Bangsawan itu mulai berteriak bahwa Liam masih terlalu muda untuk mengerti cara kerja dunia. Namun, sebelum kalimatnya selesai, Liam sudah memenggal kepalanya. Liam berdiri diam, tangannya masih menggenggam pedang erat-erat. Ia sangat marah, tapi juga terguncang. Ini pertama kalinya ia benar-benar membunuh seseorang. Ia bahkan tidak bisa melepaskan cengkeramannya dari gagang pedang, sampai Amagi datang dan membantunya. Dalam kemarahannya, Liam memerintahkan Amagi untuk menyelidiki semua bangsawan di planet ini, dan mengeksekusi siapapun yang terbukti korup. Tapi Amagi menyarankan agar ia tenang dulu. Jika semua bangsawan korup dibunuh, hampir tidak ada yang tersisa untuk mengelola planet. Sebagai solusi, Amagi menawarkan kompromi. Ia akan menyiapkan boneka-boneka, orang-orang yang bisa dipasang di posisi penting, tapi dikendalikan sepenuhnya. Liam menyetujuinya. Ia percaya pada Amagi. Beberapa waktu kemudian, Liam kembali ke tempat latihan. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu pedang, kini ia ingin mulai berlatih menggunakan pakaian tempur. Namun sebelum ia sempat mengenakannya, Yasushi muncul dan berkata bahwa Liam tidak akan pernah jadi petarung hebat jika terus mengandalkan pakaian otomatis biasa. Liam lalu bertanya pada Kapten Mashita, apakah ada alternatif? Mashita menjawab bahwa memang ada, pakaian tempur yang sepenuhnya manual. Tapi ia memperingatkan, pakaian itu sangat sulit digunakan, dan hampir tak ada yang mampu mengendalikannya. Yasushi akhirnya sampai di kuil tua. Sambil berjalan, dia mengeluh pelan. Liam berkembang terlalu cepat. Padahal latihan yang diberikannya cuma asal-asalan, tapi entah bagaimana, Liam benar-benar jadi lebih hebat. Yasushi sadar, waktunya makin sedikit. Kalau ingin terus memerah anak ini, dia harus menciptakan lebih banyak tantangan palsu. Saat menyusuri kuil, Yasushi bersandar ke dinding tanpa pikir panjang. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka, memperlihatkan ksatria raksasa kuno. Bagi Yasushi, ini sempurna, gangguan baru untuk membuat Liam sibuk dan uang terus mengalir. Di sisi lain alam semesta, dewa jahat bernama pemandu sedang melayang di antara bintang, mencari energi negatif. Dia berhenti di bumi, mengamati seorang pria kesal karena pesanannya salah. Amarahnya kecil, tapi ada rasa kecewa yang dalam. Pria itu menginginkan makanan yang benar-benar enak. Kembali ke dunia Liam, Yasushi menyuruhnya memperbaiki ksatria tua bernama Evit, sebagai bagian dari pelatihan. Liam langsung serius menanggapinya. Di lapangan, dia berlatih teknik flash ciptaan Yasushi, ditemani kepala pelayannya, Brian. Brian punya perasaan campur aduk. Di satu sisi, Evit adalah warisan kakek buyut Liam, jadi dia bangga. Tapi di sisi lain, dia merasa ini sia-sia. Menurutnya, memperbaiki relik kuno tidak akan banyak membantu. Namun Liam percaya sebaliknya. Jika dia bisa menguasai unit tertua yang ada, kemampuannya akan melesat. Karena penasaran, Brian menyuruh Liam berhenti main-main dan bahkan menyebut teknik flash itu buang-buang waktu. Tapi Liam tak gentar. Ia yakin, dengan usaha maksimal, dia akan menjadi lebih kuat. Sementara itu, Amagi berdiri di dekat Evit. Dia tidak percaya sedikit pun pada Yasushi. Baginya, pria itu bukan pendekar pedang sungguhan. Tapi karena Liam yang memintanya, dia mulai memperbaiki Evit meski curiga. Walau Evit kelihatan seperti tumpukan besi tua, Amagi akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, insinyur pabrik senjata bernama Letnan Nias datang bersama timnya untuk membantu. Liam menyambut mereka di pelabuhan, berharap mereka berhasil mendapat pekerjaan. Saat itu, Nias melihat Amagi dan mengangkat alis, heran kenapa boneka Ai berdiri di dekat seorang bangsawan.
Liam salah paham. Dia langsung defensif, bilang dia berhak memiliki boneka Ae, dan siapapun yang mempermasalahkan akan dihukum. Padahal, Nias tidak menghakimi, dia cuma kutu buku android yang langsung tergila-gila pada Amagi. Saat tahu Amagi buatan tangan, dia mulai memeriksa detailnya seperti orang mesum. Segalanya hampir kelewat batas saat dia ingin mengangkat rok Amagi, tapi Liam buru-buru menghentikannya. Setelah insiden canggung itu, mereka pergi ke gudang tempat Evit disimpan. Reaksi pertama Nias, ini kelihatan seperti besi tua. Dia menyarankan Liam membeli unit baru saja. Tapi Liam menolak. Satu-satunya ksatria yang akan dia tunggangi adalah Evit. Nias kesal. Komponen Evit sudah usang, langka, dan ukurannya jauh lebih besar dari standar, artinya biaya perbaikan sangat mahal. Tapi Liam tidak peduli. Uang bukan masalah. Untuk meningkatkan performa, dia minta beberapa bagian diganti dengan komponen baru. Tapi ada satu hal yang tak boleh diubah, sistem kendali harus tetap manual, tanpa bantuan otomatis. Permintaan khusus lainnya, pukulan roket. Evit harus bisa meninju musuh dengan kepalan tangan yang bisa diluncurkan seperti rudal. Saat itulah Yasushi muncul untuk mengecek progres Evit. Begitu melihat Nias, dia langsung terpana, mimisan segala. Dia berusaha tampil keren, menyeka darah, merapikan diri, dan memperkenalkan diri. Masalahnya, Nias bahkan tidak sadar dia ada. Dia asyik ngobrol dengan Liam. Yasushi tak menyerah. Dia menyebut namanya lagi, bahkan langsung mengajak kencan di depan semua orang. Tapi Nias tetap cuek, fokus menjelaskan kenapa fitur pukulan roket itu ide buruk. Liam tidak peduli dan siap bayar berapapun. Akhirnya, Nias menyerah. Kalau dibayar, dia akan buatkan. Yasushi makin panas melihat kedekatan mereka. Cemburu, dia merasa sedang menonton adegan rom-com murahan. Tak tahan lagi, dia menjatuhkan hukuman baru untuk Liam, latihan dengan mata tertutup di atas batang kayu licin yang mengapung di sungai. Seolah latihan di atas batang kayu belum cukup, Yasushi mulai menembakkan bola tenis ke arah Liam dengan peluncur khusus. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang. Semua ini hanyalah pelampiasan karena Liam merebut gadis yang bahkan belum pernah Yasushi miliki. Tapi di permukaan, Yasushi tetap terlihat profesional, dengan alasan latihan ini akan mengasah insting Liam. Liam menggertakkan gigi. Pedangnya terasa jauh lebih berat karena diberi beban tambahan, tapi dia bertahan. Di bawah arahan gurunya yang absurd, dia berusaha menghindari bola-bola itu hanya dengan mengandalkan perasaan. Sementara itu, di kapal perang bajak laut, Komandan Goas berjalan menuju sel penjara. Di sana, dia mengurung sekelompok wanita, termasuk Putri Kristiana. Tanpa banyak penjelasan, dia hanya bilang waktunya telah tiba. Mereka sudah mencapai tujuan, Treasure Island. Goas mendekat dan mengakui sesuatu yang mengejutkan, dia ingin menyimpan Kristiana sebagai bagian dari koleksi harta karunnya. Menurutnya, Kristiana terlalu cantik untuk dibiarkan pergi. Lalu, dia menyeretnya ke sebuah laboratorium, tempat asistennya sudah menunggu. Mereka melewati ruangan penuh sisa eksperimen lama. Di sana, Kristiana melihat seorang wanita yang tubuhnya telah berubah secara mengerikan. Goas dengan santai membuang wanita itu keluar kapal, lalu menoleh ke Kristiana dan berkata, "Kamu yang berikutnya." Dia ingin menjadikan Kristiana proyek barunya. Asistennya menyarankan ide sadis, lumpuhkan dia agar tidak bisa melarikan diri. Tapi Goas punya rencana yang lebih kejam, mengubah Kristiana sepenuhnya, memperlakukannya seperti objek. Kristiana menatap sekeliling dengan ngeri. Puluhan tabung reaksi berisi wanita-wanita cacat menghiasi ruangan. Ia tahu, kalau tak ada yang datang menolong, nasibnya akan sama. Beberapa minggu kemudian, di sisi Liam, Nias akhirnya menyelesaikan perbaikan inti pada Evit. Fitur-fitur tambahan yang diminta Liam juga sudah dipasang, tapi perbaikan belum sepenuhnya selesai. Ia mengajak Liam ke dalam kokpit untuk memberi pelatihan singkat. Dan tentu saja, ini Nias, dia tak bisa menahan keanehannya. Di tengah demo, dia tiba-tiba membuka atasannya, mengaku itu satu-satunya cara untuk memperlihatkan harta karunnya. Liam berusaha keras tetap fokus, menatap ke arah lain, lalu menyalakan mesin. Begitu aktif, sistem Evit langsung memindai Liam dan menguncinya sebagai satu-satunya pilot. Mulai saat itu, hanya Liam yang bisa mengendalikannya. Liam antusias dan mencoba menggerakkannya. Tapi ia langsung terjatuh. Nias menjelaskan, ini wajar. Tidak seperti unit modern, Evit tak punya sistem keseimbangan otomatis. Tapi ada sisi baiknya, jika bisa dikuasai, Evit akan bergerak seperti perpanjangan tubuh Liam. Dengan semangat baru,
Liam bangkit dan perlahan mulai menggerakkan Evid. Kali ini, ia bisa menjaga keseimbangan lebih baik. Evid pun keluar dari gudang untuk pertama kalinya. Di luar, Nias mengingatkan pentingnya menjaga fokus mental saat mengendalikan ksatria. Dia mencondongkan tubuh, membantu mengatur kontrol. Tapi ketika dadanya tak sengaja bersentuhan dengan Liam, konsentrasi Liam buyar. Tiba-tiba, tangan Evid bergerak aneh, seperti ingin meraih sesuatu. Nias langsung menyadari apa yang ada di pikiran Liam. Liam buru-buru membantah, menyalahkan robotnya. Tak jauh dari sana, Yasushi curiga, mengira Liam sedang merencanakan sesuatu yang licik. Di sisi lain, Brian berdiri di pinggir, meneteskan air mata haru. Ia merasa bangga tuan mudanya akhirnya menunjukkan ketertarikan pada wanita sungguhan. Sementara Yasushi, hampir meledak karena cemburu. Ia menyalurkan rasa kesalnya itu ke dalam latihan baru, lebih brutal dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, tapi Liam masih belum bisa menguasai jurus rahasia gurunya. Ia mulai ragu, mungkin dirinya memang tidak cocok untuk teknik itu. Saat itulah Amagi melangkah maju dan berkata, mungkin masalahnya bukan pada Liam, tapi pada ajaran Yasushi. Ia sudah lama meragukan Yasushi sebagai pendekar sungguhan. Tapi Liam tetap setia. Meski begitu, pikirannya mulai terbuka. Mungkin rahasia teknik, lampu kilat, bukan pada pedangnya, tapi pada energi yang disalurkan ke dalamnya. Dengan pemahaman baru itu, Liam mulai berlatih lagi. Ia mencurahkan energi magis ke setiap ayunan pedangnya. Bulan demi bulan berlalu, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya, dia berhasil menyempurnakan satu jurus itu. Akhirnya, Liam menguasai teknik yang, secara teknis, tidak pernah ada sebelumnya. Kini ia telah dewasa dan percaya diri, dan ingin membuktikan dirinya. Dengan tenang, ia mengangkat pedangnya, lalu mengayunkannya dari kejauhan. Sebatang kayu di depannya langsung terbelah dua, padahal tak tersentuh sama sekali. Yasushi menyaksikannya dengan mata membelalak. Itu seharusnya hanya ilusi, sebuah trik. Tapi Liam berhasil membuatnya nyata. Dalam hati, Yasushi panik. Tapi di luar, ia tetap tenang dan berkata bahwa Liam telah berkembang, meskipun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. 2 minggu kemudian, Liam berada di kapal perangnya bersama Amagi saat sebuah laporan datang. Muk, stasiun pembangkit energi kecil, baru saja diserang oleh bajak laut. Pasukan penjaga di sana sedang bertempur mati-matian, tapi kalah jumlah. Amagi segera menyusun rencana. Dia menyarankan penyergapan dari titik Butamu, memanfaatkan medan gravitasi sekitar. Liam menyukai idenya, lalu memerintahkan seluruh armada untuk menangkap musuh hidup-hidup bila memungkinkan. Namun untuk barisan depan, dia akan turun sendiri. Brian langsung mencoba menghentikannya. Tuan muda, jangan ambil risiko ini. Tapi Liam menepisnya. Dia bukan pengecut. Ia telah dilatih oleh seorang samurai legendaris. Ini saatnya menunjukkan siapa dirinya. Dia masuk ke dalam Evid, menyalakan mesin, dan meluncur ke medan perang. Liam muncul dari belakang garis musuh. Ia langsung menebas para ksatria bajak laut satu persatu sebelum mereka sempat bereaksi. Medan perang pun seketika berbalik arah. Flare ikut membantu, menembakkan plasma yang menyambar habis satu ksatria musuh. Lalu Liam mengeluarkan jurus andalannya, jalan kilat, menebas puluhan musuh sekaligus dari kejauhan. Para bajak laut panik, mereka lari tunggang langgang ke kapal masing-masing. Tapi Liam tidak berhenti. Ia melepaskan teknik roket pang, pukulan dramatis yang langsung menghantam keras. Begitu mendarat, dia langsung memanggil Nias melalui sambungan komunikasi. Ini salah. Aku minta tinju terbang, bukan pukulan roket. Serunya. Amagi kemudian melapor, dari semua kapal musuh, hanya kurang dari 10% yang berhasil ditangkap. Sekitar 30% hancur, dan sisanya menghilang. Liam tetap tersenyum. Itu sudah cukup, katanya. Lalu ia menoleh ke Amagi dan berkata, kau benar-benar wakil komandan sejati. Di tempat lain, Goas baru saja mendapat kabar buruk, armada bajak laut yang dia kirim ke planet sumber daya milik Banfield gagal total. Dia sangat marah. Ilmuwan di sisinya mencoba menjelaskan bahwa pasukan mereka mundur karena pasukan Banfield ternyata lebih kuat dari perkiraan. Kedengarannya masuk akal, tapi Goas tak peduli. Baginya, pengecut tidak pantas hidup. Dia berniat mengeksekusi setiap bajak laut yang melarikan diri. Setelah membersihkan rumah, dia akan turun sendiri untuk menyelesaikan urusannya. Sebelum pergi, ia menoleh ke Kristiana yang terluka parah dan melemparkan senyum sinis. Aku akan kembali nanti, untuk bermain, katanya. Sementara itu, Liam dan armadanya kembali dari pertempuran.
Suasana hatinya sedang bagus. Mereka tidak hanya berhasil mempertahankan planet, tetapi juga menangkap banyak kapal bajak laut. Dan sesuai hukum kekaisaran, semua isi kapal bajak laut otomatis menjadi milik penakluknya. Saat mendengar kata, harta karun, mata Liam langsung berbinar. Ia membayangkan emas batangan, koin mengkilap, dan mahkota permata. Tapi Brian langsung memotong hayalannya, yang mereka temukan bukan itu. Setelah pemeriksaan selesai, Amagi melaporkan bahwa muatan kapal penuh dengan logam langka seperti orcalum dan adamantite. Tapi Liam kecewa. Itu bagus untuk bikin pedang, katanya. Tapi mana emasnya? Brian tak habis pikir. Di dunia ini, berlian hanya batu hiasan. Sementara logam langka jauh lebih berharga. Tapi Liam tetap ngotot. Ia hanya peduli pada emas. Begitu tahu ada sedikit emas tercampur di sana, ia langsung semangat dan memerintahkan Brian mencetak gunungan koin darinya. Brian lalu menyarankan, bagaimana kalau kita cetak koin dari semua logam? Tapi Liam menolak. Aku tidak sebodoh itu, katanya. Logam langka dipakai untuk senjata. Titik. Tapi Amagi muncul dengan masalah lain, mereka tak punya pandai besi. Jadi rencana itu mustahil untuk sekarang. Masalahnya belum selesai. Amagi mengungkapkan bahwa meski secara teknis mereka punya 10.000 kapal, hanya 30% yang benar-benar bisa dipakai. Sisanya, rongsokan. Liam terkejut. Mereka menang melawan bajak laut dengan kondisi seperti itu. Rupanya, para perompak mengira Banfield lemah dan mudah direbut. Mereka salah besar karena Liam turun langsung ke medan perang. Tapi kalau musuh mengerahkan kekuatan penuh, Banfield tak akan punya kesempatan. Liam kesal mengetahui lebih dari separuh armadanya tidak berguna. Amagi menyarankan untuk membuang kapal-kapal rusak. Tapi Brian panik, kalau kapal-kapal itu dibuang, statistik militer mereka akan anjlok, dan wilayah lain bisa mengincar mereka. Amagi paham, tapi menahan kapal mati hanya akan menyedot anggaran. Liam mendukung Amagi. Toh, mereka bisa beli kapal baru dengan logam langka yang didapat. Secara anggaran, mereka aman. Di tempat lain, Nias dengan bangga memamerkan desain kapal tempur barunya, efisiensinya naik 7%, lebih responsif, dan perawatannya mudah. Ia yakin kapalnya akan meningkatkan kekuatan armada secara keseluruhan. Tapi lawannya kali ini berat, Letnan Ulysia Morisel dari pabrik senjata ketiga. Kapalnya seperti kapal pesiar mewah, lengkap dengan aula besar, ruang hiburan, dan bahkan lapangan golf dalam ruangan. Surga terapung. Jelas saja, kapal Ulysia jauh kalah dalam hal senjata. Tapi, tentara kekaisaran lebih tergoda oleh kemewahan. Mereka memilih kapalnya. Nias mencoba melawan, mengklaim kapalnya lebih kuat di medan tempur. Tapi Ulysia tersenyum santai. Kekuatan bukan cuma soal senjata, katanya. Kalau kru bisa bersantai setelah misi, dengan bar, spa, dan jacuzzi, mereka pasti akan bertarung lebih keras di misi berikutnya. Saat mereka keluar dari aula konferensi, Ulia tidak bisa menahan diri untuk bersorak senang, kapalnya terpilih, dan Nias kalah. Tapi Nias tidak menyerah begitu saja. Ia tahu, kapal buatannya akan membuktikan nilainya di medan perang nanti. Masalahnya, seluruh anggarannya sudah habis untuk promosi ini. Kalau tak ada yang mau membeli kapal-kapalnya, dia akan bangkrut. Tapi, mungkin masih ada harapan. Dia tahu satu orang yang cukup impulsif untuk membeli barang seperti ini. Jika Liam bisa menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki korek api tua berkarat, maka membeli kapal tempur yang ditolak pasar seharusnya bukan hal aneh baginya. Sementara itu, si pemandu wisata bersantai di bumi, menikmati penderitaan orang lain seperti menonton hiburan sore. Tapi penderitaan yang paling ia tunggu adalah milik Liam. Terakhir kali ia melihat anak itu, Liam dibuang ke dunia asing bersama orang tua tak berguna dan setumpuk utang. Dia yakin kehidupan Liam sekarang pasti berantakan. Namun, saat ia mengecek keadaan, yang dia lihat justru mengejutkan, wilayah Liam sedang berkembang pesat. Si pemandu nyaris tersedak. Semuanya tampak berjalan baik untuk anak itu, dan dia benci kenyataan itu. Masih ada satu hal yang membuatnya penasaran, Liam pernah meminta seorang guru pedang, dan si pemandu mempertemukannya dengan Yasushi, penipu yang bahkan tak bisa mengayunkan pedang dengan benar. Tidak mungkin Liam bisa belajar apapun darinya, kan? Di sebuah bar, beberapa warga lokal memuji kepemimpinan Liam. Mereka bahagia karena dipimpin olehnya. Tapi Yasushi yang duduk di pojok tampak stres. Bagi dia, Liam bukan bangsawan biasa, dia monster. Sejak awal, Yasushi tahu dirinya penipu. Jadi untuk bertahan, dia terus memberikan Liam tugas-tugas mustahil, berharap Liam gagal. Tapi bukan gagal yang terjadi, Liam malah menguasai semua gerakan itu,
bahkan yang tak pernah Yasushi bayangkan. Si pemandu yang mendengar keluh kesah Yasushi pun penasaran. Dia pergi memeriksa sendiri, dan melihat Liam sedang berlatih, menghancurkan tiang kayu tanpa menyentuhnya sama sekali. Si pemandu terpaku. Liam tak pernah diberi kekuatan khusus, semuanya hasil kerja kerasnya sendiri. Dia tak bisa percaya, bagaimana Liam bisa berkembang sejauh ini. Di usia 5 tahun, ia kehilangan orang tua dan mewarisi utang besar. Tapi sekarang, wilayahnya maju, ekonominya tumbuh, dan Liam sedang hidup dalam mimpinya, semua berkat orang yang ingin menghancurkannya. Aura positif Liam membuat si pemandu mual. Untuk menenangkan diri, dia menyerap sedikit energi negatif dari Yasushi, lalu mulai menyusun rencana baru. Liam boleh saja berada di puncak sekarang, tapi makin tinggi naik, makin keras jatuhnya. Dan si pemandu ingin jadi orang yang menarik lantai dari bawah kaki Liam. Sementara itu, Liam sedang berbicara dengan Amagi, menanyakan soal pengganti kapal. Amagi melaporkan bahwa Angkatan Darat Kekaisaran akan meluncurkan armada baru. Itu berarti kapal lama dijual murah. Meski model lama, kapal Kekaisaran tetap kuat. Liam tertarik, tapi ada kendala. Untuk mendapat kapal itu, mereka harus mengalahkan awak lamanya. Rupanya, Kekaisaran menggunakan penjualan ini sebagai alasan untuk membuang orang-orang yang tidak mereka inginkan lagi. Merekrut pasukan sebanyak itu tentu butuh biaya, tapi Amagi yakin mereka mampu. Lagi pula, banyak dari awak itu adalah perwira berpengalaman, mereka bisa memperkuat pasukan Liam secara signifikan. Liam pun setuju. Si pemandu, tentu saja, mencium peluang. Dia tahu prajurit yang akan datang adalah tipe serius, taat aturan, kaku, dan tidak sabaran. Dengan gaya Liam yang suka menyebut dirinya penguasa gelap, si pemandu yakin tak butuh waktu lama sebelum para prajurit itu memberontak dan mengincar pemimpinnya sendiri. Sementara semua itu terjadi, Yasushi sedang beristirahat di rumah, mencoba menyembuhkan mabuknya sambil mempertanyakan semua keputusan hidupnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Nias dari luar. Panik, dia buru-buru merapikan diri dan kembali memasang wajah bijak ala guru pedang. Nias datang, dan awalnya Yasushi bingung kenapa dia jauh-jauh ke sini. Tapi setelah melihat seberapa hebat kemajuan Liam di bawah bimbingan Yasushi, Nias yakin Yasushi pasti punya kejeniusan tersembunyi. Yasushi senang, dalam hati. Dia mulai berharap ini momen besarnya. Tapi ternyata, Nias datang hanya untuk satu hal, urusan bisnis. Dia ingin tahu bagaimana mendekati Liam dengan promosi kapalnya, tanpa terkesan memaksa. Sayangnya, cara Nias menyampaikan maksudnya membuat Yasushi salah paham. Dia bilang butuh saran tentang cara menyenangkan hati seorang pria, dan otak Yasushi langsung korslet. Dia mencoba tetap tenang, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Nias tetap serius dan mengatakan bahwa dia perlu tahu cara memenangkan hati Liam. Yasushi langsung terpancing. Dia mulai bicara tanpa filter, mengeluarkan semua fantasi yang selama ini cuma dia bisikkan ke bantal tiap malam. Ide-idenya keluar seperti anak kecil yang baru menemukan remote TV, cepat dan kacau. Nias terdiam sejenak, bingung dengan semua yang baru saja didengarnya. Yasushi mulai berkeringat, takut dia kebablasan. Tapi Nias hanya bertanya dengan tenang, kalau pakai stocking, itu membantu juga. Yasushi terkejut, tapi lega. Stocking, oh, pasti, itu selalu bekerja. Nias mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan pergi. Beberapa jam kemudian, dia muncul di kastil Liam, mengenakan persis seperti yang digambarkan Yasushi. Dia benar-benar menaruh harapan pada rencana ini. Liam langsung tahu ada yang aneh. Dia kenal Nias, jika dia berdandan seperti ini, pasti ada yang ingin dia jual. Benar saja, Nias mengaku ingin menjual model kapal perangnya. Tapi Liam langsung menolaknya. Nias memohon agar dia mau mendengarkan dulu. Tapi Liam tetap menolak, dia sudah membeli kapal bekas dari Kekaisaran dan tak butuh lagi. Nias tidak menyerah. Dia mulai menyodorkan data dan statistik. Kapalnya memang terlihat kuat. Tapi Liam berkata, kalau sebagus itu, kenapa tidak dijual ke Kekaisaran? Nias mengaku sudah mencoba, tapi semuanya gagal. Dia kehilangan tempat pameran dan tidak berhasil menjual satu pun kapal. Sekarang dia cuma ingin tahu, apakah Liam mau membeli 1 atau 200. Liam menatapnya lelah. Nias bahkan menawarkan bantuan untuk pinjaman jika uang jadi masalah. Tapi begitu Liam mendengar kata utang, dia langsung angkat tangan. Itu kata terlarang baginya. Nias panik, tak tahu harus berbuat apa lagi. Dia nekat, mulai membuka bajunya, berharap bisa membujuk Liam. Tapi itu malah jadi pemicu trauma. Liam teringat masa lalu,
tentang bagaimana istrinya dulu mungkin menggunakan pesona untuk mendapatkan apa yang dia mau dari orang lain. Dia tahu Nias bukan orang seperti itu, tapi melihatnya begini, rasanya menyedihkan. Untuk menghentikan semuanya, Liam menoleh pada Amagi dan bertanya, kita masih punya anggaran, kan? Amagi mengecek dan mengangguk. Kita bisa lindungi sekitar 300 kapal. Liam mengangguk pelan. Ambil semuanya. Nias bersinar karena lega. Dia berjanji akan segera mengirim kapal-kapalnya. Tapi saat beranjak pergi, dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh di lantai. Liam hanya bisa melihatnya dan tersenyum kecil. Dalam hati, dia mengakui, Nias itu jenius, tapi juga kekacauan berjalan. Seperti seseorang yang kehabisan kopi, tapi punya segudang ide. Di luar, Nias sudah berteriak menyuruh timnya menyiapkan 300 kapal. Koordinatornya bingung bagaimana dia bisa menutup kesepakatan, tapi Nias menjawab dengan bangga, semua karena pesonaku. Sementara itu, di ruang singgasana, Liam bersandar santai. Amagi dengan tenang membersihkan telinganya. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Liam bisa benar-benar rileks. Tak lama setelahnya, Nias menyerahkan semua 300 kapal perang yang ia paksa Liam beli. Pada waktu yang hampir bersamaan, kapal-kapal bekas dari tentara kekaisaran yang juga dibeli Liam akhirnya tiba. Amagi menerima tanda terima dari kekaisaran lewat teleportasi kuantum, dan dia terus mengulang kata kuantum dengan nada penting saat menyodorkannya pada Liam. Liam hanya tertawa, menempelkan ibu jarinya ke tombol lunak dan menyebutnya sebagai sidik jari kuantum. Sementara itu, di tempat lain, Yasushi masih kesal. Dia merencanakan balas dendam terhadap Liam, yang menurutnya terus mencuri perhatian Nias. Ia tidak habis pikir kenapa Nias bisa menghabiskan semua hartanya demi bocah yang terobsesi dengan boneka itu. Membayangkan hal-hal buruk yang mungkin Liam lakukan pada Nias hanya membuat amarahnya makin meledak. Dalam hati, dia bersumpah Liam harus membayar semuanya. Dari kejauhan, sang pemandu memperhatikan Yasushi dengan senang. Dia menikmati setiap detik energi negatif yang terpancar dan berharap kepahitan Yasushi suatu saat akan menjatuhkan Liam. Setelah puas, pemandu itu pun berpindah ke dimensi lain, mencari lebih banyak emosi gelap untuk dikunyah. Kembali ke kastil, Nias sedang menunjukkan salah satu kapal perangnya pada Liam. Liam sebenarnya tidak berharap banyak dari seseorang sekacau Nias, tapi interior kapal itu tetap membuatnya kecewa. Nias mencoba menjelaskan bahwa dekorasi mewah tidak berguna dalam pertempuran, tapi Liam tidak peduli soal fungsi, dia hanya ingin kapal yang enak dipandang. Karena tahu tidak akan mengubah pikiran Liam, Nias memilih mengalihkan pembicaraan. Dia mulai menjelaskan cara mengemudikan kapal, dari pengaturan daya hingga jadwal pengisian bahan bakar. Dia bahkan mencoba menjual kartu loyalitas yang katanya bisa menghemat biaya perawatan, tapi Liam langsung menolaknya. Lalu Nias menunjukkan singgasana kapal yang masih terbungkus pelindung. Dengan penuh semangat, dia mulai membukanya, berharap Liam akan terkesan. Dia bahkan mencoba merayunya agar mau menekan tombol peluncuran lunak dengan kep jempol, seperti sebelumnya. Tapi reaksi Liam sangat datar, dan itu membuat Nias bingung. Saat suasana mulai canggung, Nias malah meminta bantuan lagi. Kali ini, dia ingin Liam menyerahkan beberapa kapal bajak laut yang baru saja ia rampas. Liam langsung menolak, dia sudah berencana menjadikan kapal-kapal itu bagian dari armadanya. Nias terus membujuk, sampai akhirnya Amagi turun tangan. Dia mengusulkan pertukaran, Nias bisa ambil sebagian kapal bajak laut, tapi sebagai gantinya, dia harus memperbaiki sisanya untuk Liam. Liam setuju, karena kapal-kapal itu pada dasarnya hanyalah rongsokan. Nias senang bukan main. Ternyata, dia memang mengincar teknologi misterius kapal bajak laut itu, yang asal-usulnya tidak dikenal dan berasal dari luar wilayah kekaisaran. Bagi orang seperti Nias, ini harta karun. Sebelum kesepakatan ditutup, Liam memutuskan untuk melihat langsung isi salah satu kapal bajak laut. Ia mengajak Amagi dan Nias masuk ke salah satu yang masih utuh. Di dalam, Liam langsung tertarik pada desain uniknya, terutama helm bajak laut klasik di tengah ruang kendali. Ia langsung jatuh cinta dan bersikeras ingin memasang helm serupa di kapal perangnya sendiri. Nias tentu saja protes, menyebutnya tidak praktis. Tapi Liam, dengan gaya khasnya, menjawab, sebagai pria berbudaya, kalau aku ingin, maka aku akan pasang, praktis atau tidak. Nias menyerah. Dia mulai ikut menikmati desain kapal itu dan menjelajahi setiap sudut ruangan dengan antusias. Saat mereka sibuk, Liam melihat seekor anjing kecil bercahaya berjalan ke ruangan lain. Penasaran,
dia mengikutinya bersama Amagi. Anjing itu memimpin mereka ke ruang navigasi. Di sana, Liam secara tidak sengaja memicu mekanisme lantai yang menyalakan hologram rute kapal. Amagi segera menganalisis data. Ternyata kapal bajak laut ini telah menyusup ke seluruh wilayah kekaisaran dan selalu menghilang di dekat gerbang warp di perbatasan. Daerah itu adalah zona tanpa hukum, tempat yang jadi garis depan perang kekaisaran. Amagi melacak koordinatnya dan menemukan lokasi markas rahasia para bajak laut. Ia mulai menjelaskan betapa sulitnya mencapai tempat itu, lengkap dengan penjabaran ilmiah soal orbit dan navigasi. Tapi Liam sudah tidak mendengarkan. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan pulau harta karun tersembunyi, penuh dengan emas dan jarahan bajak laut. Meskipun jelas semua itu imajinasi liar, Amagi membiarkannya, karena tahu, pada akhirnya Liam tetap akan melakukan apa yang dia inginkan. Dengan semangat menggebu, Liam mengumumkan bahwa mereka akan berangkat, memburu harta karun bajak laut. Tak lama kemudian, Goas menerima kabar bahwa pasukan Liam telah menghancurkan beberapa anak buahnya di garis depan. Marah besar, Goas menyeret para bawahan yang gagal ke hadapannya. Ia memutuskan mereka harus membayar mahal karena mempermalukan nama bajak laut dengan kalah dari pasukan murahan seperti itu. Tapi sebelum menghukum mereka, Goas memerintahkan seluruh armadanya, bawa kepala Liam, apapun caranya. Sementara itu, Liam dan armadanya sedang menuju gerbang warp yang mengarah ke tempat persembunyian para bajak laut. Namun, mereka dihentikan oleh petugas kekaisaran yang meminta biaya tol sangat tinggi untuk penggunaan gerbang tersebut. Petugas menjelaskan bahwa memindahkan 7.000 kapal dalam satu lompatan antar bintang membutuhkan dana besar. Liam dengan santai menjawab bahwa dia akan membayar nanti, setelah urusannya selesai. Tapi tentu saja, petugas tidak percaya begitu saja. Liam pun bertanya pada Amagi apakah ada seseorang yang bisa menjamin mereka, tapi sayangnya mereka tidak punya koneksi di wilayah ini. Liam mencoba menjelaskan bahwa misinya hanya untuk memburu bajak laut, tapi itu justru memperburuk keadaan. Jika dia sendiri tak yakin akan selamat, bagaimana kekaisaran bisa percaya dia akan membayar nanti? Liam frustrasi. Dia tak membawa uang, dan tidak mungkin kembali hanya untuk mengambil dana. Saat dia menuntut untuk berbicara dengan atasan petugas itu, orang itu hanya menjawab dengan tenang, "Saya memang atasan di sini." Geram, Liam memutus sambungan dan mulai menyusun rencana baru. Ia akan menemui petugas itu langsung untuk bernegosiasi. Di sisi lain, Goas dengan tenang tiba di gerbang warp Pomonia. Meski dikenal sebagai penjahat, koneksi dan uangnya berbicara lebih keras. Saat dia memanggil operator gerbang, lawan bicaranya langsung menyapanya seperti teman lama. Goas bilang dia ingin menuju ke Domus, sebuah tempat yang terkenal sepi dan tidak berguna. Operator itu bingung, tapi Goas menjawab dingin, "Itu bukan urusanmu," lalu segera membayar dan bersiap untuk lompat warp. Tak lama setelah itu, Liam juga tiba di gerbang yang sama, berharap bisa membujuk petugas agar membiarkannya lewat. Awalnya ia mencoba gaya bangsawan, menjanjikan pembayaran nanti. Petugas tak bergeming, Liam pun mulai merayu, lalu memohon. Saat itu juga dia mulai memainkan drama, lengkap dengan air mata palsu dan cerita tentang ibunya yang sakit. Petugas tetap tak terpengaruh, bahkan bercanda bahwa mungkin armadanya sebesar itu karena sang ibu butuh dukungan militer untuk sembuh. Liam mencoba lagi, kali ini bilang bahwa ibunya harus melihat armadanya untuk terakhir kalinya. Tapi tetap saja, hasilnya nol. Petugas menyuruhnya kembali membawa uang, atau anggap saja misi ini batal. Tiba-tiba, petugas itu mendapat panggilan penting, izin perjalanan Goas. Ia pergi tanpa menanggapi Liam lebih lanjut. Marah karena semua triknya gagal, Liam mondar-mandir kesal. Lalu, dia melihat lagi anjing kecil bercahaya yang pernah muncul sebelumnya. Dipenuhi rasa penasaran, Liam mengikutinya. Anjing itu membawanya ke ruang kendali gerbang warp. Di sana, staf sedang memantau perjalanan Goas, dan mereka juga melihat kapal Liam di ruang tunggu. Panik mulai muncul. Mereka sadar, mereka telah menerima pembayaran Goas tanpa tahu tujuannya yang mencurigakan. Jika terjadi insiden, mereka bisa disalahkan. Daripada menyelesaikan masalah, mereka memilih kabur, pura-pura sedang istirahat. Liam masuk ke ruang yang kini kosong. Di layar, ia melihat kapal-kapal bajak laut bergerak menuju gerbang Kolonia. Ia mengira staf tadi merasa bersalah dan diam-diam memberinya akses. Melihat koordinat yang terbalik dari tujuannya, ia menganggapnya kesalahan teknis dan mengatur ulang sendiri sistemnya, tanpa sadar dia justru memilih jalur yang sama dengan Goas. Gerbang aktif, dan Liam melompat ke warp, tanpa curiga sedikitpun. Sesaat kemudian,
Amagi menelepon Liam dengan nada cemas. Saat kembali, Liam memberitahu Nias bahwa mereka akhirnya mendapat surat kepercayaan. Bukan dari bangsawan, tapi dari Nias sendiri, karena mereka sudah membeli banyak barang darinya. Liam tersenyum puas. Satu kebaikan memang pantas dibalas dengan kebaikan. Ia mengucapkan terima kasih pada Nias dan berkata bahwa para petugas di gerbang pasti akan menyerah sekarang. Dengan dukungan resmi, seharusnya mereka bisa lewat tanpa masalah. Liam segera memerintahkan Amagi untuk memasuki lubang cacing. Perjalanan menuju gerbang Pomonia pun akhirnya dimulai. Beruntung bagi mereka, Goas dan armadanya telah meninggalkan markas. Ini berarti Liam bisa menyerang saat musuh lengah. Sementara itu, Goas mulai gelisah. Ia seharusnya tiba di gerbang Domus dalam waktu 30 menit, tapi waktu terus berjalan dan mereka belum sampai juga. Ia bertanya pada pilotnya, tapi si pilot pun tak tahu apa yang salah. Tak lama kemudian, mereka melihat gerbang di depan dan mengira itu pasti tujuan mereka. Tanpa curiga sedikit pun, mereka melaju masuk. Tiba-tiba, alarm berbunyi dari segala arah. Kapal mereka langsung dikepung oleh armada kekaisaran, kapal perang bersenjata lengkap, siap menembak kapan saja. Kepanikan langsung menyebar di antara kru Goas. Mereka sadar, mereka masuk ke wilayah militer kekaisaran. Ini bencana bagi Goas, tapi justru sempurna bagi Liam. Sesaat kemudian, kapal Liam tiba di tujuan. Amagi mencoba memverifikasi lokasi, tapi Liam tak butuh konfirmasi. Ia sudah bisa melihat kapal-kapal bajak laut dari kejauhan. Kita sudah sampai, katanya. Amagi memindai area dan melaporkan bahwa semua kapal bajak laut itu tidak aktif. Mereka sama sekali tak siap bertempur. Liam langsung melihat ini sebagai peluang emas. Ia memerintahkan Amagi meluncurkan armada dan menyerang. Kapal-kapal tempurnya langsung maju ke depan, memulai penyerangan. Liam sendiri menaiki robot tempurnya, Evit, dan dalam sekejap meluncur ke tengah pertempuran. Ia menghancurkan kapal-kapal bajak laut satu persatu dengan roket dan serangan berat. Dalam waktu singkat, semuanya hancur lebur. Namun, Liam belum tahu kalau di tempat lain, markasnya sendiri juga sedang diserang. Dan apa yang terjadi pada Goas di wilayah kekaisaran pun masih menjadi misteri. Setelah semua kapal musuh terbakar, Amagi melapor bahwa pertempuran telah selesai. Tapi bagi Liam, itu belum cukup. Ia datang bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk mengambil harta. Ia memerintahkan Amagi mengerahkan para ksatria bergerak untuk menyerbu pulau berbatu di depan, tempat harta karun para bajak laut tersembunyi. Dari kapalnya, Liam menyaksikan dengan penuh semangat, siap untuk merampas semua yang tersisa. Liam dan pasukan mekaniknya menyerbu planet harta karun. Mereka menghancurkan permukaan luar planet untuk membuka jalan masuk. Di dalam, seorang ilmuwan panik saat menyadari bahwa sistem pertahanan terakhir mereka telah hancur. Ia buru-buru menuju ruang kendali, dan dari sana ia melihat kenyataan pahit, semua kapal penjaga di luar planet telah dimusnahkan. Sementara itu, Liam berhasil masuk ke dalam planet dan langsung menghadapi beberapa bajak laut bersenjata sirah Mekah. Tapi bagi Liam, ini bukan masalah. Ia menghabisi mereka satu persatu dengan cepat, bahkan sebelum kapten pasukannya tiba. Saat kapten datang, Liam sudah menyelesaikan semuanya. Kapten melapor bahwa para bajak laut di sisi mereka juga telah dilumpuhkan. Liam lalu memerintahkan mereka untuk terus membuka jalan sambil mencari ruang penyimpanan harta. Tiba-tiba, Liam melihat anjing bercahaya itu lagi. Ia memutuskan untuk mengikutinya, dan ternyata itu keputusan yang tepat. Anjing itu membawanya ke ruang kontrol, tempat ilmuwan dan bawahannya langsung menyerah tanpa perlawanan. Liam dengan tenang meminta mereka menyerahkan semua harta karun. Ilmuwan itu bertanya, harta macam apa yang diinginkan Liam, emas dan barang berharga, atau koleksi hewan peliharaan milik Kapten Goas. Liam menduga anjing yang dia lihat mungkin salah satu dari hewan itu. Ia pun bertanya lebih lanjut. Namun, jawaban si ilmuwan membuat suasana menjadi gelap. Ia menyangka Liam juga seorang psikopat seperti Goas, yang suka mengubah manusia menjadi hewan peliharaan. Ia bahkan menawarkan untuk membentuk ulang mereka agar bisa jadi anjing peliharaan setia. Liam tak mengerti maksud omongan itu, tapi rasa jijiknya mulai tumbuh. Ilmuwan itu kemudian membawa Liam ke laboratorium tempat dia menyimpan semua hewan peliharaannya. Di sana, mereka melihat gadis-gadis malang yang telah diubah menjadi monster mengerikan karena eksperimen. Seorang prajurit sampai muntah melihatnya, dan kaptennya langsung memarahi karena dianggap lemah. Liam melangkah maju, matanya terpaku pada salah satu makhluk. Ilmuwan itu berkata bahwa Liam punya selera bagus,
karena gadis itu adalah favorit Goas, karya terbaiknya, katanya. Saat ia mulai membanggakan eksperimen sadisnya, Liam semakin muak. Kenangan masa lalunya, saat dia sendiri diperlakukan seperti bukan manusia, membuat amarahnya meluap. Tanpa basa-basi, ia menembakkan peluru ke kepala ilmuwan itu. Setelah itu, Liam menatap sekeliling ruangan yang penuh penderitaan. Lalu, terdengar suara seorang gadis, suaranya serak, tubuhnya seperti gurita, dan matanya tumbuh di telapak tangan. Ia bertanya siapa Liam. Liam menjawab dengan tenang. Ia berkata bahwa dia sudah mengambil alih planet ini dan telah membunuh orang yang bertanggung jawab atas semua penderitaan mereka. Gadis itu menangis, tak percaya bahwa penderitaannya mungkin akan berakhir. Ia memohon agar Liam membunuhnya dan mengakhiri semua ini. Mereka tak bisa kembali jadi manusia. Namun, Liam dengan yakin menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan mereka semua. Dan sebagai gantinya, mereka harus membalas budi. Ia lalu memerintahkan pasukannya memanggil petugas medis dan membawa para gadis ke kapal untuk dirawat. Gadis itu, bernama Christiana, kembali memohon agar Liam berhenti. Ia tahu dirinya sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan. Kapten sempat membentaknya, tapi tidak bisa melawan perintah Liam. Ia mencoba membujuk Liam, mengatakan bahwa menyelamatkan mereka butuh ramuan langka, dokter ahli, dan biaya yang tidak sedikit. Tapi Liam hanya tersenyum dan berkata bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik, tak ada salahnya berbuat baik sekali-sekali. Tepat saat itu, pesan dari Amagi masuk. Mereka telah menemukan ruang harta karun yang sesungguhnya. Liam senang. Kini, ia punya sumber dana untuk membiayai penyelamatan para gadis itu. Sementara itu, Christiana, yang sempat meminta untuk dibunuh, masih menangis menceritakan kisahnya. Ia dulunya adalah seorang putri ksatria dari kerajaan suci. Dulu, orang-orang bangga padanya karena keberaniannya melawan bajak laut. Tapi saat ia memimpin pasukan melawan musuh, ia ditipu dan ditangkap. Para bajak laut kemudian meledakkan planet asalnya di depan matanya. Keluarganya sempat berharap pada perlindungan aliansi bersatu, tapi mereka ternyata telah dikhianati. Perisai pelindung tak bertahan lama, dan seluruh planet hancur. Sejak itu, Christiana hidup dalam neraka. Setelah planetnya musnah, Goas membawanya dan para bawahannya ke pulau harta karunnya, tempat mimpi buruk itu dimulai. Saat semua orang ketakutan, Christiana tetap berpegang pada harapan. Ia terus meyakinkan yang lain bahwa bantuan pasti akan datang. Namun ketika Goas muncul di hadapannya, Christiana justru menantangnya. Ia berkata, jika Goas ingin membunuhnya, lebih baik lakukan saja sekarang. Ia lebih memilih mati daripada hidup dalam kehinaan. Goas hanya tertawa. Ia berkata bahwa jika ingin membunuh Christiana, sudah dilakukan dari dulu. Tapi, ia punya rencana lain, ia ingin menjadikan mereka semua sebagai bagian dari koleksi pribadinya. Kemudian, Goas berkata bahwa ia akan membebaskan satu gadis. Ia menyuruh Christiana memilih. Setelah didesak, Christiana menunjuk seorang gadis yang terlihat paling ketakutan. Tapi itu ternyata jebakan keji. Goas justru memilih gadis itu untuk menjadi subjek eksperimen pertama. Ilmuwan gila yang bekerja untuk Goas berubah menjadi monster berlengan banyak dan mulai memotong tubuh gadis itu. Christiana memohon agar ia berhenti, tapi ilmuwan itu hanya tertawa. Ia berkata bahwa jika dihentikan sekarang, gadis itu akan mati. Christiana yang syok dan putus asa hanya bisa menyaksikan eksperimen mengerikan itu berlanjut. Tak lama, gadis itu berubah menjadi monster. Saat Christiana menatapnya dengan ngeri, ilmuwan itu menyeringai dan berkata bahwa ia akan membuat sesuatu yang lebih istimewa dari Christiana. Christiana bertanya kenapa dia melakukan semua ini. Ilmuwan itu menjawab dengan santai, dia melakukannya karena menikmati penderitaan orang lain. Menurutnya, karena dirinya buruk rupa, ia ingin menghancurkan kecantikan orang lain dan menjadikan mereka sama sepertinya. Ilmuwan itu lalu menyeret Christiana ke kursi eksperimen. Christiana, yang kehilangan keberanian, memohon kepada Goas agar membatalkannya. Ia berjanji akan melakukan apa saja. Tapi Goas hanya tertawa. Ia berkata bahwa sejak awal memang ingin melihat sejauh apa seorang putri ksatria bisa dihancurkan. Ia bahkan menyuruh ilmuwan itu mencabut bola mata Christiana dan menempelkannya ke telapak tangan, agar dia bisa melihat betapa buruk rupanya tanpa butuh cermin. Christiana menjerit, menangis, dan meronta, tapi semuanya sia-sia. Ia pun diubah menjadi monster hijau yang mengerikan. Setelah itu, gadis-gadis lain juga mengalami nasib yang sama. Kembali ke masa sekarang, Liam kembali ke planet asalnya. Nias datang menemuinya, membawa kabar soal kemenangan Liam di markas bajak laut. Dengan semangat,
Nias meminta Liam membeli beberapa kapal perang baru sebagai bentuk perayaan. Liam mendengus dan menyuruh Nias berhenti menipunya. Tapi Nias ngotot, mengatakan bahwa kapal-kapal buatannya sangat berguna dan bahwa Liam telah mendapat untung besar dari misi tersebut. Karena itu, menurutnya sudah saatnya Liam berinvestasi lebih banyak. Liam tetap tidak tertarik. Ia menyuruh Nias diam. Namun Nias tidak kehabisan akal. Ia mengingatkan bahwa dialah yang memberi Liam izin untuk melewati gerbang warp sebelumnya. Liam akhirnya menyerah dan berkata akan mempertimbangkan. Ia lalu bertanya pada Amagi berapa banyak kapal yang bisa mereka beli dengan harta yang didapat. Amagi menjawab bahwa, setelah dikurangi biaya lain-lain, mereka masih cukup uang untuk membeli 5.000 kapal. Liam terkejut, sementara Nias langsung kabur keluar ruangan sambil berteriak bahwa dia akan menyiapkan pesanan 5.000 kapal. Liam buru-buru mengejarnya, berusaha menghentikannya sebelum semuanya menjadi kacau. Di waktu yang sama, Yasushi sedang berjalan santai di lorong, memikirkan alasan baru untuk meminta lebih banyak dana dari Liam. Tepat saat itu, Nias lewat sambil melakukan panggilan video, membual pada temannya bahwa dia berhasil mendapat pesanan besar setelah menghancurkan harga diri Liam. Yasushi yang mendengarnya jadi panas. Ia mengira Liam sedang mempermainkan Nias, dan merasa marah karena dirinya bukan yang mendapatkan perlakuan itu. Ini malah membuat sang pemandu senang, karena ia bisa merasakan emosi negatif yang kuat dari Yasushi. Sementara itu, Liam masih mengejar Nias, tapi Yasushi lebih dulu menemukannya. Ia menyeret Liam ke tempat pelatihan. Di sana, mata Liam ditutup, pedangnya diberi beban, dan ia dipaksa mengikuti pelatihan ekstrim. Yasushi mengerahkan puluhan drone yang menembakkan bola tenis ke arah Liam dari segala penjuru, jauh lebih cepat dari biasanya. Liam terus terkena pukulan, bahkan tak sempat bereaksi. Ketika ia jatuh dan mengeluh bahwa mustahil menangkis semuanya hanya dengan satu pedang, Yasushi malah menyuruhnya berhenti mengeluh dan menemukan jawabannya sendiri. Liam tiba-tiba mendapat ide untuk menggunakan sihir, sesuatu yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini, ia ingin menggunakannya untuk bertahan. Ia pun mencoba membentuk sihirnya menjadi penghalang pelindung, dan berhasil. Begitu penghalang itu aktif, semua bola yang ditembakkan drone mental kembali. Yasushi melihat hal itu dan terkejut. Liam, dengan tatapan tak percaya, bergumam, aku mengerti sekarang. Ia lalu menggunakan penghalang itu untuk memantulkan semua bola kembali ke arah semula, menghancurkan seluruh drone. Setelah selesai, Liam membuka penutup matanya dan bertanya kepada Yasushi apakah ia sudah melakukannya dengan baik. Namun Yasushi terlihat panik, beberapa bola juga sempat mengenainya. Ia mulai merasa takut, menyadari bahwa Liam benar-benar jenius dan bisa saja segera mengetahui penipuan yang selama ini ia sembunyikan. Yasushi tahu bahwa Liam pernah mengeksekusi perwira korup dan menaklukkan armada bajak laut. Jika rahasianya terbongkar, nasibnya bisa tamat. Maka, tanpa banyak bicara, ia mulai berjalan pergi. Liam bertanya, kau mau kemana? Yasushi menjawab, sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Kau sudah belajar semuanya dariku. Sekarang, kau hanya perlu terus berlatih sendiri. Jalan pedang itu tidak pernah berakhir. Liam berteriak, aku tidak mau. Kau harus tetap melatihku. Namun Yasushi juga membentak, berhenti bersikap manja. Ia menambahkan, aku ini juga masih murid. Aku harus terus berkembang. Terus bergantung padamu tidak akan membuatku maju. Ia kemudian berbalik, menatap Liam, dan berkata dengan mantap, mulai hari ini, kau resmi lulus. Kau adalah penguasa jalan daging. Tugasmu sekarang adalah menyebarkan gaya pedangmu ke seluruh alam semesta. Liam pun menerima pengakuan itu dengan bangga. Tapi begitu ia membalikkan badan, Yasushi langsung kabur secepat mungkin. Di sisi lain, Liam belum pernah merasa sebahagia ini. Utangnya berkurang, wilayahnya semakin besar, ia berhasil mengalahkan bajak laut, dan sekarang gurunya mengakui kemampuannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pemandunya atas semua yang terjadi. Namun, pemandu aneh itu langsung kabur ke alam semesta lain, ketakutan karena emosi positif Liam bisa menghancurkannya.